Seorang wanita terperangkap di antara dinding dan seorang pria yang berdiri kokoh di depannya. Pria itu meminta agar sang wanita tidak lagi mencoba untuk meninggalkan dirinya. "Setelah menghancurkanku seperti ini, apa kau pikir masih bisa melarikan diri?" tanya pria itu sambil memegang pipi sang wanita. Wanita itu mencoba beralasan tapi segera dihentikan oleh pria di depannya yang berkata dengan tenang untuk tidak memanggilnya Grenduk. "Kamu harus memanggil namaku," lanjut pria itu. Sang wanita merasa di balik rambut hitamnya, tatapan mata itu begitu mengancam seolah-olah akan menelan sang wanita. Suara angin yang tadinya menderu-deru perlahan menjauh. Rasanya hanya mereka yang tersisa di ruangan itu. Tidak, di dunia itu. Wajah kedua orang itu perlahan-lahan mendekat. Pria itu seperti binatang buas yang kelaparan. Ketika bibir mereka menempel satu sama lain, scene kemudian berpindah pada seorang wanita berambut merah yang sedang histeris sambil membaca novel di hadapannya. Benar, adegan tadi adalah penggalan dari cerita novel yang ada di tangan wanita itu. Dia juga dengan bahagia memuji kemampuan penulis novel itu yang menurutnya sangat luar biasa. Itu adalah adegan yang telah lama dia tunggu. Seorang pelayan masuk dan memberitahukan bahwa ada orang dari istana kekaisaran yang datang untuk menemui wanita berambut merah itu. Dia kemudian menutup novelnya dengan sedikit tidak rela karena harus menunda waktu membaca adegan yang sangat penting itu. Wanita itu bernama Clysia Messerine, putri tunggal dari Viscount Messerine, penguasa dari wilayah Sumarin yang tenang dan damai. Pendiri dari kelompok penelitian Grenduk Utara Akademi Sumarin. Dia adalah seorang penggemar novel tentang Grenduk Utara. Hobinya adalah membaca novel Grenduk Utara, keahliannya menghafal profil Grenduk Utara, dan mimpinya adalah menikah dengan Grenduk Utara. Dia juga sudah membayangkan dengan bahagia betapa damainya hidup yang akan dia jalani nantinya. Tidak lupa dia juga ingin mereka untuk berbulan madu ke Floria. Pelayannya memperhatikan nona yang dia layani dengan bingung sejenak sebelum mengatakan kalau mereka sudah sampai. Dengan ragu-ragu, pelayan itu juga bertanya, "Kenapa utusan istana kekaisaran tiba-tiba datang? Apakah nonanya itu berbuat kesalahan?" Saat itu Clysia dengan percaya diri menjawab kalau itu tidak mungkin, karena dia bahkan belum pernah ke ibu kota, apalagi istana kekaisaran. Jadi itu pasti tamu untuk ayahnya. Tapi kepercayaan diri itu hilang tidak bersisa saat kesatria pirang di hadapannya mengulangi ucapannya sekali lagi. Yang Mulia Kaisar meminta cerai dari Clysia. Clysia menghentikan kalimat orang itu yang sepertinya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. "Perceraian?" tanyanya. "Ya, perceraian," jawab orang itu penuh keyakinan. "Saya bahkan belum pernah bertemu dengan Yang Mulia Kaisar. Saya juga belum menikah, tapi sekarang saya akan bercerai," ucapnya tidak percaya. Clysia merangkum apa yang baru saja dia dengar dan bertanya, "Jadi ada kesalahan penulisan dokumen ketika mendaftar pernikahan? Dan sekarang saya sedang menikah secara sah dengan Yang Mulia Kaisar?" Saat itu Clysia mendapat jawaban tanpa beban dari kesatria berambut pirang di depannya. "Benar sekali," katanya. Kesatria itu juga melanjutkan kalau menurut prosedur perceraian yang diatur dalam hukum kekaisaran, setelah perceraian, permaisuri diperintahkan untuk mengasingkan diri selama 10 tahun untuk menghilangkan kekuasaan politiknya. Oleh karena itu, Viscount Messerine saat ini telah diperintahkan untuk pindah ke Pulau Likai. Dengan kata lain, selama 10 tahun ke depan mereka tidak bisa kembali. Menanggapi hal ini, Yang Mulia Kaisar menawarkan kompensasi sejumlah besar tanah, kekayaan, dan wilayah. Clysia yang sudah tidak tahan lagi berteriak dengan penuh amarah pada omong kosong yang baru dia dengar itu. "Apa kalian bercanda? Sejak awal kenapa kalian melakukan kesalahan seperti itu?" ucapnya sebelum mulutnya ditutup oleh ayahnya. Dan begitulah kesatria itu pun pamit dengan sopan meninggalkan ayah dan anak itu. Di luar, seorang kesatria lain bertanya dengan khawatir pada kesatria tadi yang bernama Lian, apa semua akan baik-baik saja. Dan Lian hanya tersenyum lalu menjawab kalau tugas mereka sudah selesai.
Sementara itu, Clisia yang sekarang sedang duduk diam seolah tak berjiwa, berkata semua itu tidak masuk akal meski dia terus memikirkannya. Tidak ada gunanya, timpal ayahnya. Meski itu adalah keluarga kekaisaran, bukankah ini sudah keterlaluan? Tidak juga, jawab ayahnya lagi. Mendengar jawaban yang seolah tidak peduli itu, Clisia bangkit berdiri dan bertanya dengan kesal apa ayahnya tidak marah meski diperlakukan seperti itu. Padahal mereka yang melakukan kesalahan, tapi dia dan ayahnya jadi ikut terlibat. Tapi kita tidak bisa melanggar perintah kaisar, bukan? Ucap ayahnya yang membuat Clisia tidak bisa berkata-kata. Sekarang, Clisia tengah berpikir sambil melihat pemandangan di luar. Ayahnya adalah seorang ksatria biasa. Atas kontribusinya dalam perang 10 tahun lalu, ayahnya dianugerahkan gelar Viscount beserta tanah Sumarin sebagai wilayah kekuasaan. Seorang prajurit sejati yang hidup dan matinya demi kekaisaran. Tapi apa masuk akal jika dia juga harus mengikuti perintah konyol ini, pikir Clisia. Diasingkan selama 10 tahun seperti seorang pengkhianat, bahkan bercerai di usia 21 tahun. Padahal dia juga punya rencana untuk hidupnya. Dia harus menikah dengan Gerenduk Utara. Saat itu, Kukas, seekor burung phoenix datang dan berkata dia kasihan dengan Clisia yang terikat oleh aturan dunia. Tapi tidak perlu khawatir, karena Clisia termasuk dalam siklus besar yang mengendalikan aliran dunia. Mendengar perkataan Kukas itu, Clisia menutup telinganya dan meminta Kukas untuk berhenti membicarakan omong kosong yang selalu dia katakan selama bertahun-tahun. Setelah membulatkan tekadnya, Clisia berbalik menuju lemari. Dia tidak akan ikut berkorban karena rasa kekesatriaan ayahnya. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke kuil dan bertanya secara langsung. Jika tidak berhasil, dia akan pergi ke istana kekaisaran. Karena dia harus melihat wajah suaminya secara langsung. Kukas yang melihat apa yang dilakukan Clisia bergumam. Kalau sekarang, pembatas itu akhirnya mulai bergerak. Pada malam hari, Clisia yang telah menyamar menjadi seorang petualang biasa telah bersiap untuk pergi. Saat dia merasa sudah melewati penjagaan dengan mudah dan tinggal pergi ke kandang kuda, ayahnya dengan suasana berbahaya berdiri menghalangi jalan. Gelar bangsawan yang diberikan kaisar merupakan sebuah kehormatan. Clisia, jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu, Singa Merah Sumarin. Kata ayahnya seolah tidak akan pernah melepaskan anaknya. Tapi hasilnya berbeda dari yang diduga. Beberapa waktu kemudian, Viscount Isaac Messerin ditemukan terkapar di tengah jalan. Dengan tubuh gemetaran dia berkata, Clisia anaknya, dia menggunakan runa api tingkat lanjut ketika melawan ayahnya yang rentah. Saat seseorang bertanya apa mereka harus mengejar karena Clisia telah melewati gerbang utama, Isaac Messerin tersenyum dan berkata, sudahlah, kita sudah melakukan yang terbaik, benar kan? Bawahannya terkejut mendengar ucapan tuan mereka itu. Sudah waktunya dia memilih jalannya sendiri. Dengan garis keturunan itu, dia tidak bisa tumbuh dengan baik jika terus dilindungi. Dia harus keluar dan mengalami kesulitan. Ucapnya diikuti dengan keluhan kalau pinggangnya sakit. Kota Myuta, surga bagi para petualang dan distrik komersial terbesar di kekaisaran. Karena ini adalah satu-satunya jalan datar dari selatan yang menuju ke ibu kota. Tidak hanya para petualang, tetapi juga pedagang dari seluruh benua, tentara bayaran, pesuruh, dan penjual jasa yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat di mana orang dan uang selalu mengalir. Di gerbang kota, Clisia yang meski terlihat begini, dia adalah seorang protagonis wanita. Saat ini dia sedang bersama dengan kudanya dalam kondisi kelelahan. Hal itu karena dia menempuh jarak yang seharusnya 2 minggu hanya dalam 3 hari. Sangat bersemangat demi melihat wajah orang yang akan menjadi suaminya. Kudanya yang memiliki gigi runcing meneteskan air liur ketika melihat daging. Dan Clisia menarik tali kekang kudanya yang bernama Kuesus lalu berbisik, agar dia berhati-hati jangan sampai ketahuan kalau dia adalah kuda ras campuran. Mereka harus tetap pada konsep seorang petualang biasa. Mendengar perkataan itu, Kuesus bertanya apa masternya itu tidak punya hati. Karena selama 3 hari penuh, dia tidak diberikan hal lain kecuali dendeng.
Glisia segera memasukkan Yesus ke tempat penitipan kuda sambil berpesan kalau dia akan memberikan daging di ibu kota. Setelah itu dia meninggalkan Yesus yang berteriak-teriak tidak terima. Glisia kemudian pergi memesan kamar juga makanan. Orang-orang di sekitarnya penasaran apa Glisia pria atau wanita, karena dia berpakaian seperti laki-laki tapi memiliki tubuh kecil seperti perempuan. Namun begitu melihat Glisia yang makan dengan lahap, mereka segera memutuskan kalau Glisia adalah seorang laki-laki. Sementara itu, Glisia yang sangat kelaparan teringat pada perkataan ayahnya, kalau dia akan mengalami kesulitan jika meninggalkan rumah. Melihat daging di depannya, Glisia sempat berpikir untuk membaginya dengan Yesus. Tapi pikiran itu segera disingkirkan karena jika dia melakukannya, Yesus bisa ketahuan. Yesus adalah kuda ras campuran. Dahulu kala, ketika naga masih menguasai daratan, ada ras campuran dari naga bumi. Mereka kira-kira seperti binatang dewa. Meski terlihat mirip kuda, mereka makan daging dan dapat melintasi benua hanya dalam waktu 1 minggu. Secara harafiah, mereka bisa disebut monster. Begitu langka dan berharga sehingga jarang terlihat di luar istana kekaisaran. Sebenarnya Glisia mengambil Yesus di jalan. Sungguh, dia mengambilnya di jalan, di tengah medan perang. Ketika Glisia kecil memberikannya dendeng, Yesus memalingkan kepalanya sambil berkata, tidak peduli seberapa bagus garis keturunan Glisia, tetap saja dia hanya sepotong daging. Perang dengan kekaisaran Servan berlangsung selama 10 tahun, dan Glisia tumbuh besar di medan perang itu. Sejak masih bayi, dia digendong di punggung ayahnya berkeliling medan perang, sampai perang berakhir ketika dia berusia 10 tahun. Dia berpikir akan menikmati masa mudanya, tapi sekarang dia berada dalam bahaya pengasingan selama 10 tahun. Glisia hanya berharap semoga kaisar adalah orang yang bisa diajak berkomunikasi. Myuta adalah kota komersial terbesar di Kekaisaran Persia, dan ada yang memerintah atas kota itu. Sebuah nama yang terkadang lebih berkuasa dari istana kekaisaran dan lebih diagungkan dari kuil penciptaan. Perusahaan Toma Holding. Mulai dari permainan anak kecil hingga pasar gelap, tidak ada tempat di Myuta yang tidak disentuh oleh Toma. Perusahaan raksasa yang mendominasi bidang komersial Kekaisaran Persia. Dan yang mengejutkan, perusahaan itu berjalan di tangan seorang pria muda, yaitu Toma Ryuken. Ketika sedang menerima laporan dari bawahannya, perhatian Toma teralih pada seekor kuda yang terlihat letih, lesu, lemah, dan memiliki tatapan kosong. Itu adalah Yesus. Ketika dia bertanya dari mana asal kuda itu, seorang pria menjawab kalau itu adalah kuda yang dititipkan oleh seorang tamu dari penginapan. Toma bertanya lagi apa orang itu bangsawan, dan orang tadi yang adalah pengurus kuda menjawab tidak tahu karena tugasnya hanya mengurus kuda. Tapi karena pelanggan itu tinggal di penginapan, bisa jadi dia adalah rakyat biasa. Dia lalu memberi perintah untuk memeriksa pelanggan yang dimaksud. Karena merasa aneh dengan perintah itu, bawahannya yang bernama Lukas bertanya kenapa memeriksa pemilik kuda. Dan saat itu Toma Ryuken berkata, jika ingin berbisnis perlu untuk mengembangkan wawasan. Kuda itu adalah kuda ras campuran. Lukas tentu kaget mendengarnya, karena kuda seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh rakyat biasa. Toma membenarkan apa yang dikatakan Lukas, kecuali jika pemilik kuda tersebut adalah seorang bangsawan yang menyembunyikan identitasnya karena alasan pribadi. Lalu, jika kaisar telah memperhatikan mereka dan mengirim mata-mata, ceritanya akan sama sekali berbeda. Scene lalu berpindah ke Glisia yang sedang tertidur lelap. Di dalam kamarnya ada 2 orang yang kaget karena ternyata Glisia adalah seorang wanita. Tapi mereka tidak mempermasalahkan hal itu lebih lanjut. 2 orang itu adalah duo saudara malam. Mengaku-ngaku sebagai legenda Myuta dan bergerak dengan moto, tidak ada di dunia ini yang tidak dapat mereka curi. Tapi sebenarnya mereka hanyalah pencuri kecil. Glisia yang bergumam dalam tidurnya sempat membuat kedua orang itu was-was. Hanya saja mereka lebih meyakini keampuhan dari bubuk jamur tanduk yang dimasukkan pada makanan Glisia. Menurut salah satunya, itu adalah jumlah yang bisa menidurkan 1 gajah. Karenanya mereka hanya perlu bersantai sambil mengemasi barang-barang Glisia.
Saat itu, seorang dari mereka melihat benda yang disenderkan di dinding. Mereka berdiskusi tentang benda yang seperti pedang antik itu, tanpa memperhatikan kalau Clycia yang ada di belakang mereka sudah bangun dan menatap mereka dengan menyeramkan. Tak lama, seseorang sudah terlempar menabrak dinding karena sebuah tendangan. Selagi yang satunya terkejut, Clycia dengan cepat menangkapnya hingga tidak sempat bereaksi. Dengan wajah mengancam, dia berkata, "Beraninya kalian menyentuh kereta, apa kalian pembunuh?" Dan seperti yang diduga, tidak lama setelah itu, dua saudara malam sudah berlutut dengan tubuh babak belur. Di depannya ada Clycia yang berdiri sambil menatap mereka seperti ular yang menatap mangsa. "Jawab aku dengan jujur, apa tujuan kalian adalah kereta?" tanya Clycia. Kedua orang itu segera membantah dengan keras. Mereka berkata tidak tahu apa itu kereta dan mereka hanya pencuri yang mau mencuri uang. Dengan tatapan lebih ganas, Clycia berkata apa mereka ingin dia mempercayai hal itu. Dia bahkan sudah menyamar untuk menghindari pencuri. Masih bersikeras, kedua orang itu berkata mereka tidak berbohong. Mereka hanya pencuri yang memilih petualang muda yang tidak berpengalaman untuk dirampok. Mereka juga mengatakan kalau sudah memasukkan obat tidur ke dalam makanan untuk bisa menyelinap masuk pada malam hari. Setelah mengatakan itu, mereka membuat pose lagi untuk memperkenalkan diri sebagai legenda Myuta. Tentu saja Clycia tidak mempedulikannya. Dia lalu bertanya tentang obat tidur yang mereka gunakan. Dengan ragu-ragu mereka menjawab kalau itu adalah obat tidur yang belum banyak orang tahu, yaitu bubuk jamur tanduk. Tapi mereka tidak tahu kenapa kali ini itu tidak berhasil. Dengan ringan, Clycia berkata kalau jamur tanduk tidak akan berpengaruh padanya. Ini adalah potret singa merah Sumarin, Ishak Messerin bersama dengan paman dan bibi Clycia. Mereka yang menyebut diri mereka seperti itu. Di antara paman dan bibinya, ada seorang ksatria muda yang disebut ahli farmasi modern, atau yang dipanggil Bibi Lens. Dia memainkan peran aktif di medan perang di mana obat-obatan tidak tersedia dengan baik, dan memberikan kontribusi besar bagi kesehatan para ksatria. Masalahnya adalah dia terlalu menyayangi Clycia. Di masa itu dia sering memberikan bahan-bahan beracun yang membuat lidah Clycia mati rasa, sambil berkata itu semua adalah nutrisi. Dan karena pelatihan itulah, sekarang Clycia kebal terhadap sebagian besar racun. Bahkan sebelumnya dia tertidur bukan karena efek jamur tanduk, melainkan hanya karena dia mengantuk. Dua pencuri yang mendengar pernyataan itu bertanya-tanya bagaimana hal tidak masuk akal itu bisa terjadi. Tidak hanya mengajar dua orang pria dengan tubuh sekecil itu, tapi bahkan racun pun tidak bekerja. Mereka bahkan bertanya-tanya apa orang di depannya masih manusia. Saat itu Clycia berkata akan melaporkan mereka ke pihak keamanan. Dan kedua orang itu langsung memohon agar Clycia tidak melakukan itu. Mereka berjanji tidak akan pernah mencuri lagi. Mereka hanya melakukan itu karena lapar dan tidak punya uang, serta kesulitan untuk membiayai pengobatan ibunya yang mengidap demensia. Dari luar, ada orang yang mengetuk dan bertanya apa yang terjadi karena dia mendengar keributan. Kedua pencuri terkejut karena tidak ingin ditangkap. Tapi bertentangan dengan pikiran mereka, Clycia justru memberikan uangnya dan menyuruh mereka berdua untuk keluar dalam waktu 10 detik. Pencuri yang ragu-ragu bertanya apa benar Clycia akan memberikan uangnya. Clycia bilang kalau meski menjalani hidup yang buruk, mereka tampaknya tidak pernah melihat darah. Jadi dia memberikan uang itu sebagai hadiah karena sudah memukuli mereka. Dia juga berpesan agar uang itu digunakan untuk pengobatan ibu dari pencuri itu dan bukan hal lain. Kedua orang yang terpaku menatap Clycia dan bergumam, "Penyihir merah." Tentu kalimat itu membuat Clycia kembali meradang, padahal dia sudah menyelamatkan hidup mereka. Dengan canggung, para pencuri itu memungut koin emas sambil berkata tidak akan melupakan kebaikan itu dan pergi secepat mungkin. Begitu di luar, mereka menertawakan Clycia yang mereka anggap bodoh telah mempercayai kebohongan itu. Salah seorang berkata kenapa mereka tidak menipu saja daripada mencuri, karena mereka sepertinya lebih baik dalam hal itu. Tapi rasanya kita akan bertemu dengan penyihir merah itu lagi jika masih melakukannya. Timpal temannya dan langsung diiyakan. Haruskah kita berhenti saja? Tanyanya. Sepertinya Clycia telah berhasil merubah mereka meski dengan cara yang berbeda.
Kembali ke Klisia yang menenangkan penjaga penginapan dengan berkata, tidak perlu khawatir karena sebelumnya dia hanya sedang menangkap serangga. Setelah ditinggalkan sendiri, Klisia mengingat apa yang baru saja dia lakukan. Para pencuri itu membuatnya teringat kalau dia juga tumbuh tanpa seorang ibu. Karenanya dia jadi melakukan hal yang berlebihan. Tapi, kau bukan salah satu dari mereka, bukan? Tanya Klisia sambil menatap jendela. Benar saja, di luar ada orang lain yang sedang memperhatikannya. Orang itu segera melarikan diri begitu dia tahu Klisia telah menyadari keberadaannya. Bepergian itu menakutkan. Gumam Klisia berbanding terbalik dengan sikapnya yang masih terlihat santai. Namanya Sasalin. Tampaknya berusia sekitar 18 tahun, menggunakan koin emas dari Bank Sentral Kekaisaran, dan katanya dia berlumuran tanah seperti seorang tunawisma. Tetapi dia memperlakukan karyawan dengan santai secara alami. Meski makan dengan terburu-buru, etika dasar tetap dipatuhi. Itu adalah laporan yang dibacakan Lukas pada Thomas Weekend. Bagian selatan, kata Thomas begitu dia selesai mendengar laporan. Karena Lukas tampaknya tidak mengerti, dia melanjutkan. Kuda ras campuran di kandang terlihat kelelahan. Kuda itu setidaknya telah berlari siang dan malam selama 3 hari untuk membuatnya lelah. Jika dia datang dari bagian selatan Kekaisaran, itu akan menjelaskannya. Seorang anak bangsawan yang menggunakan kuda ras campuran. Kalau dia harus segera menuju ibu kota bahkan tanpa pengawalan, ditambah menyembunyikan identitas, dia pasti memiliki urusan mendesak di ibu kota. Saat itu, pria yang tadinya memata-matai Klisia muncul di hadapan Thomas dan Lukas. Dia lalu berkata telah mengamati anak laki-laki yang diperintahkan. Kemudian melaporkan kalau beberapa saat yang lalu, dia mengkonfirmasi jika saudara malam sudah bergerak. Jadi dia memutuskan mendekat untuk mengamati kalau mereka menyakiti anak itu. Tapi ternyata para pencuri itu dikalahkan dengan mudah. Ditambah anak itu juga bilang dia kebal terhadap sebagian besar racun. Setelah itu dia segera mundur karena anak itu seperti sudah merasakan kehadirannya. Meski tidak bisa memastikan jenisnya, tapi diperkirakan kalau anak itu adalah seorang pengguna run. Thomas Weekend mendengar laporan mata-mata itu dengan seksama. Dia lalu bertanya pada Lukas tentang istana Kekaisaran dan orang-orang Sekna. Lukas menjawab tidak ada pergerakan istimewa dari istana Kekaisaran, dan Sekna hanya mengirimkan detail tentang penggunaan dana. Thomas Weekend berdiri dari kursinya dan menatap bulan yang bercahaya dari jendela. Tampaknya kita telah menemukan mata-mata kaisar. Aku harus bertemu langsung dengan anak itu. Cobalah untuk melakukan kontak sealami mungkin, katanya menatap Lukas.